Perkenalkan, nama saya Agustinus Vincent. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 3, yaitu mengenai LED dan 7 segment. Nah, untuk microcontroller yang kita gunakan yaitu ATmega 8535. Nah, di sini terdapat beberapa port seperti terlihat pada gambar, Tetapi kita akan menggunakan port A, port B, port C, dan port D ini sebagai untuk menyambungkan ke 7 segment maupun ke LED. Dan kita juga bisa menyambungkan ATmega ini ke komputer kita menggunakan ESP port di sini dan juga menggunakan tambahan alat yaitu downloader. Jadi ESP port yang tadi ini kita sambungkan ke sini, lalu kita menyambungkan alat ini dengan USB di komputer kita. Lalu software yang digunakan yaitu CodeVision OVR atau program yang digunakan. Lalu di sini akan menggunakan programming language C, bahasa C. Dan di sini ada alokasi pin dari port A, port B, port C, dan port D. Jadi setiap port itu terdapat VCC dan groundnya seperti terlihat pada tabel di sini. Dan ini terdapat port A, indeks ke 0, indeks 1, 2, sampai ke 7. Jadi port A ada port A, port B, port C, dan port D ini ada indeks dari indeks ke 0 sampai ke 7. Nah, ini ada lampu LED. Lampu LED itu terdiri dari dua tipe, yaitu anoda dan katoda. Nah, kalau anoda sendiri itu lampu akan menyala apabila kita dikasih logika 0. Dan yang katoda kebalikannya, jika kita memberi logika 1 maka dia akan nyala. Kalau 0 dia akan mati. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan lampu LED dan 7 segment yang anoda, yang artinya akan menyala apabila diberi logika 0 dan kalau diberi logika 1 akan mati. Nah, 7 segment. Jadi yang akan digunakan seperti yang saya bilang sebelumnya yaitu menggunakan anoda, yang berarti lampu akan menyala apabila diberi logika 0. Nah, di sini ada perhitungan 7 segment mulai dari A, B, C, D, E, F, G, dan DP. Jadi DP ini berfungsi sebagai titik atau koma, lalu yang A sampai G ini berfungsi untuk membentuk angka atau huruf yang akan ditampilkan di 7 segment. Jadi secara dasar, pada dasarnya itu 7 segment itu terdiri dari LED yang tersusun seperti ini dan nanti akan menyala di port yang tertentu, di huruf yang tertentu itu sesuai dengan apa yang kita ingin tampilkan. Jadi misal kita ingin menampilkan 4, berarti yang nyala kan F, G, B, dan C. Lalu yang sisanya itu mati. Nah, kita coba langsung demonstrasi aja ke menggunakan Proteus. Nah, di sini saya sudah membuka Proteusnya. Yang kita lakukan pertama-tama yaitu kita klik file, klik new project di sini. Nah, lalu ini untuk nama projectnya terserah. Ini misal saya beri nama pertemuan 3. Lalu kita next. Lalu kita ini klik yang ini. Lalu kita next. Yang ini kita langsung next saja. Dan ini kita juga next. Dan yang terakhir langsung kita finish. Nah, setelah itu muncul seperti ini tampilan lembar awal, lembar kosong dari project kita. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita mencari device yang akan kita pakai. Kita klik tanda P di sini. Kita klik tanda P di sini. Klik. Oke. Lalu kita coba cari chipsetnya. ATmega
8535. Nah, di sini. Lalu kita klik 2 kali agar berpindah ke sini. Lalu apa lagi? LED. Kita akan menggunakan LED di sini. Kita menggunakan yang aktif di sini. LED blue, green, red atau yellow. Kita bisa pilih terserah warnanya. Tapi di sini saya akan coba menggunakan LED warna merah. Kita klik 2 kali lagi. Lalu yang ketiga ada 7 segment. Kita search aja 7 segment. Nah, di sini. Nah, di sini 7 segmentnya ada menggunakan anoda atau katoda. Nah, tapi pada praktikum ini kita akan menggunakan anoda. Dan di sini ada 7 segmen warna biru, hijau, dan merah. Nah, ini saya akan menggunakan anoda yang merah ini. Red 7 segmen common anoda. Kita klik 2 kali lagi. Oke, setelah itu di sini kita close. Setelah itu kita close di sini. Nah, pertama-tama kita klik ATmega-nya. Kita klik sekali. Lalu kita place di lembar kosong ini. Di halaman kosong ini kita klik sekali. Nah, di sini langsung muncul bayangan ATmega-nya. Lalu kita place, terserah kita taruh mana. Misal kita taruh di sini. Nah, oke. Sudah. Lalu selanjutnya yaitu kita klik yang 7 segmennya. Kita klik sekali, lalu kita place juga di sini. Oke. Lalu yang LED juga kita klik, langsung kita place di sini. Nah, oke, setelah itu kita sambungkan LED dan 7 segmennya ini ke microcontroller ATmega-nya. Ini LED red-nya kita sambungkan ke port B indeks ke 0. Bisa kita lihat di sini port B indeks ke 0. Lalu yang ini kita sambungkan mulai dari indeks 0. Ini sambungkan lurus. Nah, tetap di sini dapat kita lihat ini pada 7 segmen di Proteus ini hanya ada A sampai G di sini. Untuk DP-nya tidak ada. Jadi hanya sampai port A indeks ke 6 ini. Jadi tidak ditampilkan untuk DP-nya di sini. Tetapi pada perhitungannya kita tetap harus memasukkan include DP juga. Nanti akan saya jelaskan mengenai perhitungannya. Lalu setelah kita membuat seperti ini, kita butuh yang namanya power. Karena di sini kita menggunakan anoda. Nah, kita place di sini, kita klik yang di sini tadi, terminal mode ini, kita klik di sini, lalu kita pilih yang power di sini. Nah, kita pilih power, langsung kita place tadi, lalu ini kita place juga yang di sini. Nah, di sini kita menggunakan anoda, maka kita menggunakan power. Begitu juga dengan LED, kita menggunakan power karena kita anoda. Jika kita menggunakan katoda, maka ini untuk posisi kaki LED-nya ini akan dibalik dan akan tersambung ke ground. Oke. Nah, setelah itu untuk rangkaiannya kita sudah selesai membuat. Dan selanjutnya kita masuk ke CodeVision AVR. Nah, kita masuk ke CodeVision AVR-nya, CodeVision AVR. Lalu kita klik file di sini, klik new project. Nah, ini kita langsung klik yes aja. Ini kita pilih yang atas ini, ATmega. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita coba klik chipnya ini, chip settingsnya ini pastikan sesuai dengan
chip yang kita pakai, yaitu ATmega 8535. Pastikan sesuai. Sini sudah sesuai, yaitu ATmega 8535. Setelah kita setting yang ini, kita lanjut setting untuk yang port. Nah, di sini kita bisa lihat untuk 7 segmen kita menggunakan port A, lalu yang untuk LED kita menggunakan port B. Jadi kita akan setting untuk port A-nya, dari yang defaultnya ini kita in, kita ubah jadi out. Nah, dan ini 0 karena anoda. Jadi karena logika jika nyala 0 maka kita biarkan ini 0. Dan yang port B kita hanya menggunakan indeks yang ke 0, yang pertama. Jadi kita klik out yang bit 0 ini. Tapi terserah juga jika kita sambungkan LED ini ke port B indeks ketiga, maka kita akan outkan yang indeks ketiga. Jadi ini tergantung dengan rangkaian yang telah kita buat di Proteusnya. Jadi kita misal kalau 7 segmennya terhubung ke port C, itu kita akan setting yang port C out, lalu yang port D. Jadi sesuai dengan kondisi dari rangkaian yang telah kita buat. Oke. Setelah selesai seperti ini, kita klik program. Di sini di atas ini sebelahnya file, kita klik generate, save and exit. Nah, jadi di sini kita akan memberi nama filenya. Jadi ini saya beri nama file pertemuan 3. Jadi di sini ada 3 kali untuk save filenya. Jadi tiga-tiganya itu namanya harus sama, yaitu pertemuan 3 ini. Saya buat pertemuan 3. Jadi namanya terserah. Jadi misal Anda membuat nama coba atau apa atau praktikum bisa, tapi ketiga file tersebut namanya harus sama. Ini misal saya membuat pertemuan ketiga. Ini lalu saya klik save. Nah, ini kita suruh masukkan lagi pertemuan 3. Kita klik save lagi. Nah, ini juga kita klik pertemuan 3. Nah, kita klik save lagi. Oke, setelah itu muncul pertemuan 3.c file di sini. Kita langsung scroll ke bawah saja sampai yang di while ini. Nah, kita akan masukkan kode kita di while, di dalam looping while ini. Jadi pertama-tama kita akan coba menyalakan LED-nya, LED red. Jadi menggunakan port B indeks ke 0. Jadi kita ketik port B menggunakan kapital titik 0. Lalu sama dengan 0 karena anoda kan. Jadi akan nyala jika logikanya 0. Oke, lalu untuk yang menyalakan 7 segmennya ini agak berbeda dengan cara kita menyalakan LED-nya. Jadi kalau kita menyalakan LED seperti ini, jika kita menyalakan yang 7 segmen, kita harus menghitung terlebih dahulu. Kita ketik dulu port A, lalu 0x. Nah, 0x dan ini ada 2 digit heksadesimal yang akan kita masukkan sesuai dengan angka yang akan kita tampilkan atau huruf yang kita tampilkan di sini. Ya, jadi ini akan saya jelaskan mengenai cara menampilkan di sini. Kita pindah ke sini. Nah, misal kita akan menyalakan menampilkan angka 3. Jadi yang harus nyala yang mana? Yang A, B, C, D, dan G. Ya kan? Jadi yang nyala yaitu A, B, C, D, dan G. Berarti logikanya yaitu 0 karena kita menggunakan anoda. Lalu yang E, F, dan DP ini kita logika 1 karena tidak nyala. Nah, jadi meskipun di Proteus ini tidak ada DP-nya, kita tetap harus menghitung untuk DP-nya, tetap kita include untuk dalam perhitungannya, include hit perhitungan DP-nya.
Nah, jadi kita langsung coba saja. Misal kita akan menyalakan 3, berarti A, B, C, D, dan G. Kalau misal kita nyalakan 2, berarti A, B, G, E, dan D. Nah, oke, kita coba menyalakan, menampilkan angka 3 di 7 segmennya ya. Oke, berarti yang harus nyala A, B, C, D, dan G. Kita tulis saja A, B, C, D, dan G. Nah, lalu sisanya ini kita ketik 1. Nah, DP ini sama aja bisa kita sebut juga dengan H atau H yang paling terakhir. Nah, setelah itu kan setelah kita masukkan di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti ini A, B, C, D ini 0 semua karena nyala semua, lalu tambah G yang nyala, lalu E, F, dan DP ini mati, jadi 1. Nah, lalu langkah selanjutnya kita convert angka binar ini ke dalam heksadesimal. Jadi kita convert biner ini ke desimal, kita bagi 2 terlebih dahulu menjadi 4 digit dan 4 digit. Nah, jadi di sini kan kalau kita convert ke heksa, jadi setelah dibagi jadi 4 digit ini kita hitung menggunakan pangkat 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 0 di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan ini 2 pangkat 3. Begitu juga dengan yang ini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, jadi kita hitung, kita convert di sini. Misal ini kan karena ini 0 semua, sudah pasti ini hasilnya yaitu 0. Karena ini 0, 0, 0, 0. Jadi kan hasilnya yaitu 0. Nah, hasilnya 0. Lalu yang ini kita hitung, jadi 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 yaitu 1. 1, lalu ini 2 pangkat 1 dikali 1. 2 pangkat 1, 2 dikali 1, itu 2. Ini 0 dikali 2 pangkat 2, 0. Lalu ini 2 pangkat 3 dikali 1, yaitu 8. Nah, kita hitung di sini. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Nah, kalau yang ini kan 0 tambah 0 ini 0 semua. Kalau yang ini berarti 3 tambah 8, 11. Nah, jadi ini 11, ini 0. Nah, tetapi kalau heksa, kan kalau heksa kita ada aturannya yaitu dari 0 sampai 9. 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, jadi A sampai F ini kan merepresentasikan untuk yang A, B, C, D, E, F. Nah, jadi kan ini 0 sampai 9 tetap. Lalu yang A ini representasi 10, ini 11, ini 12, ini 13, 14, dan ini 15. Nah, jadi di sini karena ini lebih dari 9, jadi kita harus convert ke huruf. Jadi di sini 11 yaitu B. Jadi pada hasil akhirnya yaitu ini B 0. Jadi kita bisa lihat di sini untuk menampilkan angka 3, kita perlu memasukkan B0 pada CVAVR-nya di sini. Jadi B0. Oke. Nah, kita langsung coba saja B0. Nah, setelah kita hitung seperti ini B0, kita klik project, kita compile terlebih dahulu. Nah, pastikan di sini tidak ada error. Tidak ada error di sini, no error, no warning. Lalu kita klik OK. Setelah kita compile, kita build all. Nah, pastikan ini juga tidak ada error dan tidak ada warning. Lalu kita OK. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita kembali ke Proteusnya. Nah, kita masukkan program yang telah kita buat.
yang hasil dari build dan compile tadi kita masukkan ke microcontroller kita di ATmega ini. Caranya yaitu kita klik 2 kali di sini. Kita klik folder di sini pada bagian program file ini kita klik. Nah, jadi lokasi dari filenya yang akan kita masukkan itu biasanya berada di C sini, lalu CVAVR, bin, dan ini COF, file COF yang telah kita buat, pertemuan 3. Jadi saya menamakan nama filenya yaitu pertemuan 3. Kita klik di sini, lalu kita klik open. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita coba run saja. Nah, bisa kita lihat LED di sini nyala karena berlogika 0. Lalu yang segmen menampilkan angka 3 karena sesuai dengan perhitungan yang telah kita buat di sini. 3 yang nyala seperti ini dan B0. Kita buat B0. Itu juga berlaku untuk yang lain, juga misal 2, maka yang ini yang nyala ABGED. Jadi ABGED itu 0 semua, sisanya 1. Lalu kita convert ke hexa. Lalu dengan hasilnya lain lagi. Ya, itu kalian bisa coba-coba sendiri untuk perhitungan untuk menampilkan angka di 7 segmennya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri untuk praktek LED dan 7 segmen ini. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.